Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'alim wa naf'a wal intifa' wal mudhakirata wa tadhkira wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalala ala al-khair bi wajhillah wa mardati wa qurbi wa thawabi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Umar bin Ahmad Baraja rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa ulumi sa'iri salihin fid darain amin fi kitabi al-akhlaq lil banin al-juz' al-awwal ila anqal. Alhamdulillah, kemarin kita sudah membahas bab yang ke-29, yaitu bagaimana seorang murid menjaga peralatan-peralatan sekolahan. Dan sekarang kita sudah sampai pada bab yang ke-30 yang membahas yaitu adabul tilmidi ma ustadihi. Adabul tilmidi, adapun adabnya seorang murid ma ustadihi, bersama dengan ustadznya at-tilmid. Etika seorang murid ketika bersama dengan gurunya si murid tersebut. Yang pertama, ayyuhat tilmidu, wahai murid, al-adibu, yang beradab, yang beretika, yang berakhlak. Inna ustadzaka, sesungguhnya gurumu, yad'abu, itu payah, kathiron, dengan sangat atau banyak, fi tarbiyatika, dalam mendidik dirimu, fi tarbiyatika, dalam mendidikmu. Yuhadzibu, menjernihkan siapa ustaduka, akhlaqaka, kepada akhlak. Wa yu'allimu, dan mengajari atau mengajarkan siapa ustaduka ka, kepadamu, al-ilma, pada ilmu, alladzi, yang yanfa'u, bermanfaat, apa alladzi, ilmu, ka, kepadamu. Wahai murid yang berakhlak, sesungguhnya gurumu ini sangatlah susah payah dalam masalah mendidikmu, menjernihkan akhlakmu, dan mengajarimu ilmu yang bermanfaat untuk dirimu. Wa yansahu, dan menasihati siapa ustaduka kepadamu, menasihati binasaiha, dengan beberapa nasihat mufidatin, yang berfaedah. Seperti kita disuruh menghafalkan, disuruh belajar, ya, disuruh menghargai waktu, dan lain sebagainya. Wa kullu dzalika, dan adapun semua itu, yaitu membersihkan akhlak kita, mengajari akhlak yang mulia, menasihati kita. Li'annau, karena sesungguhnya ustaduka yuhibbu, itu suka atau cinta atau sayang siapa ustaduka ka, kepadamu, kathiron, dengan sangat. Hal itu semua dilakukan oleh guru kita kepada kita karena guru-guru kita itu sayang kepada kita. Tidak mau kita menjadi murid yang gagal. Tidak mau agar kita ini tidak ketinggalan dengan teman-teman. Agar prestasi kita baik, kita faham, kita hafal. Agar kita bermanfaat nanti di masa depan. Ini semua dilakukan karena guru kita sayang kepada kita. Kama yuhibbu, sebagaimana suka ka, kepadamu siapa abuka, ayahmu, wa ummuka, dan ibumu.
Guru-guru kita sayang kepada kita sebagaimana orang tua kita, ayah kita, ibu kita sayang kepada kita. Karena hakikatnya orang tua itu ada 3. Orang tua yang melahirkan kita yaitu ayah dan ibu. Orang tua yang mendidik istri kita, ya, nanti kalau sudah punya istri atau punya suami. Orang tua yang mendidik pasangan hidup kita, ini adalah orang tua kita juga, yaitu mertua. Beliau orang yang sangat baik, mendidik anaknya menjadi dewasa. Setelah sempurna pendidikannya, kemudian dikasihkan kepada kita untuk menyertai hidup kita, menyayangi kita, menjaga kita. Ini betapa baiknya mertua. Dan berikutnya adalah guru kita. Guru kita ini yang menjaga ruh kita, menjaga akhlak kita, menjaga keselamatan kita baik di dunia dan akhirat, agar kita menjadi ahli surga, agar kita menjauhi dosa-dosa, agar kita kenal kepada Allah, meniru Rasulullah. Ini adalah guru-guru kita yang menggandeng kita untuk menjadi ahli surga. Beliau sayang kepada kita, tidak mau kita celaka di dunia dan tidak mau kita celaka di akhirat. Itulah guru-guru kita. Wa yarju, dan berharap siapa ustaduka antakuna, agar engkau menjadi, engkau berada fi mustaqbalika, di masa depanmu, rajulan, sebagai laki-laki, aliman, yang alim, muhadzaban, yang terdidik, yang pintar, yang cerdas. Oleh karena itu, fahtarim, maka muliakanlah ustadzaka, kepada gurumu, kama tahtarimu, sebagaimana engkau memuliakan walidaika, kepada kedua orang tuamu. Bi antajlisa, sekiranya engkau duduk amamahu, di hadapan ustaduka, bi adabin, dengan adab. Jangan sampai gurunya datang mau menjelaskan masih bermain pulpen, cetak, atau kakinya injak-injakan sama teman, atau ngobrol sendiri, ya. Terjadi kegaduhan, bicara cerita masing-masing dengan teman bangkunya, gurunya tidak diperhatikan. Jangan, nanti guru ini hatinya tersakiti. Wa tatakallama, dan sekiranya engkau berbicara ma'ahu, bersama ustaduka, bi adabin, dengan adab. Wa idza takallama, dan ketika berbicara siapa ustaduka, fala taqta, maka janganlah engkau memutus kalamahu, kepada perkataan ustaduka. Pak guru atau bu guru sedang menjelaskan, belum sampai tuntas, belum sampai selesai, sudah Pak guru. Jangan, biarkan sampai beliau selesai menjelaskan. Setelah itu baru angkat tangan. Ya, ada apa kok angkat tangan? Oh, maaf Pak guru, ini begini. Oh itu, nanti dijelaskan begitu. Walakin, dan akan tetapi, intadir, tunggulah olehmu, ila aw yafruga, sehingga selesai siapa ustaduka, minhu, dari kalam, minhu, dari kalamihi. Tunggu sampai Pak guru selesai menjelaskannya. Wastami, dan dengarkanlah olehmu, ilama, kepada perkara, yulki, yang menjelaskan atau menyampaikan siapa ustaduka, hi, kepada perkara tersebut, hi, kepada ma, atau penjelasan tersebut, minad durusi, dari beberapa pelajaran. Nah, harus didengarkan. Jadi seorang murid harus konsentrasi. Kalau orang sholat, kiblatnya adalah Ka'bah. Kalau orang mencari ilmu, kiblatnya adalah gurunya. Jangan sampai berpaling, baik hadapan ataupun konsentrasi. Dengarkan sekonsentrasi mungkin. Karena terkadang seorang guru itu menjelaskan, ini berdasarkan
berdasarkan petunjuk dari Allah. Jelaskan ini, jelaskan ini, jelaskan ini. Yang terbersih dari hati itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan terkadang seorang guru itu menjelaskan sebuah ilmu itu kadang sampai 10 tahun tidak diulang lagi. Jadi untuk mendengarkan penjelasan itu harus nunggu 10 tahun ke depan. Harus menunggu 5 tahun lagi. Ini. Makanya setiap guru menjelaskan itu kita konsentrasi betul. Makanya ketika waktunya istirahat, benar-benar istirahat. Waktunya tidur, benar-benar tidur. Agar ketika sekolah, ketika ngaji, ketika belajar, pikiran fresh, tidak ngantuk. Nanti agar semua keterangan guru bisa tertangkap dengan baik. Dan kalau bisa seorang murid itu membawa pulpen dan kertas kosong. Semua keterangan guru ditulis semua. Beliau Habib Salim Asy-Syatiri rahimahullah itu ketika mondok di Mekah itu semua penjelasan guru-guru beliau ditulis. Sehingga sekarang sudah dicetak menjadi kitab setebal 4 jilid. Itu keterangan-keterangan guru beliau ketika mondok di Mekah. Itu Habib Salim. Wastami ila ma yulkihi minad durus. Dan dengarkanlah apa yang beliau sampaikan dari pelajaran-pelajaran tersebut. Wa idza lam tafham, dan ketika engkau tidak faham syai'an pada sesuatu min durusika dari pelajaran-pelajaranmu, fas'al, maka bertanyalah engkau kepada ustaduka bilutfin, dengan lembut, wahtiramin, dan memuliakan. Angkat tangan dulu. Ya, ada apa? Maaf Pak Guru, ini saya belum paham. Nah, dengan bahasa yang lembut. Ya, yang belum paham yang mana? Ini Pak Guru kan begini-begini. Kok bisa jadi? Oh itu, ini permasalahannya begini. Gitu. Dijelaskan nanti. Bi antar fa'a, sekiranya engkau mengangkat usbu'aka pada jarimu. Awalan, pada permulaannya. Angkat tangan dulu. Hatta ya'dana, sehingga memberi izin siapa ustaduka laka padamu fis su'ali, dalam bertanya. Kalau sudah diberi izin baru bertanya. Begitu. Nah, ketika engkau ditanya bagaimana? Ketika kita ditanya oleh guru kita bagaimana? Wa idza sa'ala, dan ketika bertanya siapa ustadz kepadamu an syai'in, tentang sesuatu, fakum, maka berdirilah. Wa ajib, dan jawablah. Ala su'ali, atas pertanyaan ustaduka, bijawabin, dengan jawaban hasanin, yang bagus. Jangan sampai menjawab dengan jawaban-jawaban yang konyol agar teman-teman tertawa. Nanti gurunya ini sakit hati, atau dengan jawaban yang tidak berakhlak. Wala yajuzu, dan tidak boleh antujiba, apabila engkau menjawab, kamu tidak boleh menjawab idza sa'ala, ketika bertanya siapa ustaduka ghairaka, kepada selainmu. Ketika Pak Guru bertanya kepada yang lain, kamu jangan jawab. Karena Pak Guru tidak dalam bertanya padamu, tidak sedang bertanya padamu. Fahada, maka adapun hal ini, menjawab pertanyaan Pak Guru kepada yang lain, kok kita ikut jawab? Laisa, itu tidak ada apa, hada minal adabi, bagian daripada adab atau akhlak. Ini, atau memberi contekan, ya tidak boleh itu, memberi contekan. Atau menjawab tapi sambil lirik buku, dibuka temannya, bukakan nanti saya baca, tidak boleh itu mencontek atau bagaimana. Ini berkhianat kepada beliau, berkhianat kepada Pak Guru, menipu beliau. Jangan sampai kita berakhlak buruk kepada guru kita,
yang dapat menyebabkan guru kita tidak ridho, akhirnya ilmu kita tidak bermanfaat. Walaupun tidak bisa, kita mengaku apa adanya bahwa kita tidak bisa, agar beliau tahu sejauh mana pengetahuan kita dan beliau berusaha untuk memahamkan kita agar kita benar-benar paham. Jangan sampai nggak paham mengaku paham. Nanti akibatnya kita tidak paham terus. Na'udzubillahi min dzalik. Idza aradta wallahu alam bisawab. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.